Selamat sore. Nama saya Revina Amanda. Saya dari program studi Teknobiomedik di Universitas Airlangga, Surabaya. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang boundary modeling sebagai bagian dari tugas UTS yang diamanatkan oleh Pak Sugianto Sulistiono selaku dosen pemodelan fisiologi saya, dan saya akan menjelaskan tentang boundary modeling. Seperti yang kita ketahui, tulang adalah organ hidup yang secara terus-menerus, seperti gambar seperti ini. Tulang pada manusia merupakan organ hidup yang secara terus-menerus mengalami perubahan bentuknya. Maksudnya perubahan bentuk. Mereka bisa tambah panjang seiring bertambahnya usia kita. Sumber dari video saya kali ini merupakan sumber dari Amgen. Dan video ini menjelaskan bahwa bagaimana proses pertumbuhan tulang itu dalam tubuh manusia. Tulang merupakan komponen yang membentuk tubuh manusia. Tulang juga berfungsi, seperti gambar di sini, tulang juga berfungsi sebagai penyokong tubuh dan sebagai lokomotor. Di dalam tulang itu, tulang memiliki komponen mineral yang berubah seiring bertambahnya usia. Karena itu, density tulang juga bisa berubah seiring bertambahnya usia. Density tulang atau kepadan tulang dimodulasi oleh sekelompok sel dalam tulang, yaitu sel osteoklas dan osteoblas. Seperti yang dapat dilihat di video ini, density tulang dimodifikasi oleh osteoklas. Osteoklas itu berfungsi untuk memecahkan jaringan-jaringan tulang. Selain itu juga terdapat osteoblas. Osteoblas merupakan sebuah sel yang digunakan untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh osteoklas tersebut. Jadi osteoklas ini yang berwarna biru berfungsi, dan ini adalah warna merah berwarna osteoblas. Dijelaskan bahwa osteoklas ini berfungsi untuk menyerap jaringan tulang. Yang sel berwarna merah tadi berfungsi untuk menyerap jaringan-jaringan tulang, sedangkan sel osteoblas yang warna biru tadi berfungsi untuk memberikan jaringan tulang yang baru yang ditinggalkan oleh osteoklas tadi. Osteoblas yang tertangkap dalam matriks yang mereka sekresikan menunjukkan perbedaannya terhadap osteoklas. Sel-sel ini diperkirakan oleh ilmuwan memainkan peran penting untuk merasakan gaya yang terjadi pada tulang. Jadi gaya-gaya yang terjadi pada tulang itu diperkirakan juga dirasakan oleh sel osteoblas dan osteoklas ini. Osteoklas ini membentuk kembali sel-sel di permukaan tulang seperti yang gambar dilihatkan tadi. Ini merupakan tulang. Ini merupakan permukaan tulang dan ini adalah sel osteoklasnya. Osteoklas membentuk kembali sel-sel di permukaan tulang dan mereka menciptakan lingkungan mikro di bawah sel. Ini adalah lingkungan asip sebagai yang dikatakan sebagai cell zone. Jadi di
bawah permukaan tulang tadi, sel osteoklas, sel osteoblas menciptakan sebuah ruang kosong, dan ruang kosong itu membentuk sebuah hujan asid. Saat mineral tulang ini dan ini terdapat mineral tulang. Saat mineral tulang ini digugurkan oleh hujan asam yang disebabkan oleh osteoblas, jadi saat tadi mineral tulang digugurkan oleh osteoblas, osteoklas yang berwarna biru ini tadi mengisi kolagen matris yang tersisa untuk menyempurnakan proses reabsorpsi. Dan dapat dilihat ini adalah sel osteoklasnya. Setelah osteoklasnya mengisi jaringan yang mineral yang digugurkan tadi, kemudian membentuk matriks organik yang disebut oleh osteosit. Osteosit sebagian besar itu terdiri dari kolagen dan membentuk skapel pada mineral yang termasuk kalsium. Nah, ini adalah isi dari osteosit tadi, yang sebagian terdiri dari kolagen. Kemudian beberapa osteoblas yang masih aktif menjadi terjebak pada matriks yang telah diubah tadi dan menjadi osteosit. Dan ini adalah osteoblas yang masih terjebak di permukaan tadi, kemudian mereka menjadi osteosit. Osteoblas lainnya yang akan mengalami nekrosis akan menjadi lining cell atau yang menjadi suatu yang cover tulang seperti ini. Nah, dia akan menjadi lining cell. Proses reabsorpsi ini, proses reformasi tulang ini, itulah yang dikatakan sebagai bone remodeling. Selain itu terdapat juga satu proses lagi di mana pembentukan tulang yang dibentuk oleh osteoblas, dan pembentukan ini dapat meningkatkan pusat massa. Namanya adalah proses bone modeling. Bone remodeling juga memainkan peran penting untuk pertumbuhan tulang dengan mengoptimalkan struktur pertumbuhan. Namun setelah usia 30 tahun, kebanyakan orang akan kehilangan massa tulangnya, dan dikarenakan karena penurunan aktivitas osteoblas dengan osteoklas tersebut. Tapi hal itu dapat dicegah atau dilambatkan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan terapi medis, dengan menggunakan obat seperti glukokortilase yang nantinya dapat meningkatkan aktivitas osteoklas dan osteoblas tersebut. Maksudnya jadi akan meningkatkan aktivitas dan mengurangi bone formation. Selain itu, nutrisi yang tepat yang kita asup sehari-hari dan aktivitas fisik seperti olahraga juga berpengaruh terhadap untuk meningkatkan massa tulang. Oleh karena itu, di sela-sela kegiatan kita yang padat, sebaiknya sempatkanlah untuk olahraga dan hindarilah makanan-makanan yang tidak sehat. Perbanyak kalsium, karena hal tersebut sangat penting apalagi di usia kita yang saat ini masih muda. Sekian video dari saya, semoga berguna bagi yang melihat. Terima kasih.